Kartika, seorang wanita yang diremehkan, kembali ke desa untuk menghadiri pernikahan mantan kekasihnya. Ia datang untuk dipermalukan, namun tak ada yang tahu rahasia besarnya. Ia adalah pemilik gedung mewah tempat pesta itu digelar. Sebuah pembalasan elegan yang akan mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Hidupku kini dipenuhi ketenangan yang tak pernah kubayangkan 8 tahun silam. Aroma kopi Arabica pilihan yang mengepul di meja kerjaku, bunyi touch laptop yang beradu menciptakan irama sibuk, dan pemandangan gedung-gedung pencakar langit dari jendela apartemenku adalah melodi rutinitas yang telah menjadi penawar luka lama. Sebuah kedamaian yang kubangun dengan keringat, air mata, dan tekad baja. Namun, damai itu sedikit rusik ketika sebuah amplop coklat tiba, terselip di antara tumpukan surat-surat bisnis. Lambang ukiran bunga melati yang familiar di sudutnya langsung membuat jantungku berdesir aneh. Ini bukan surat dari klien, bukan pula tagihan bulanan. Ini adalah undangan. Undangan pernikahan. Nama yang tertera di sudut kanan bawah undangan itu adalah nama yang telah lama kubuang jauh dari ingatanku. Ardi Nugraha. Di sampingnya, tertera nama Maya Lestari. Sebuah kombinasi nama yang cukup untuk memutar kembali kaset pahit masa laluku, adegan demi adegan, tanpa bisa kucegah. 8 tahun, dan luka itu masih bisa ngilu hanya karena selembar kertas. Ardi, pria yang dulu kucintai sepenuh hati, yang bersumpah akan menemaniku hingga akhir hayat. Kami tumbuh bersama di desa Mekarwangi, mimpi-mimpi kami sederhana, sebatas rumah kecil dengan halaman luas dan tawa anak-anak yang riuh. Dia adalah dunia bagiku, cerminan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Setiap sudut desa menyimpan kenangan kami. Di bawah pohon mangga besar di pinggir kali, kami mengukir nama di batang pohon. Di balai desa, kami sering bertemu diam-diam setelah pengajian sore. Bahkan jalan setapak menuju sumur umum, yang kini mungkin sudah beraspal, adalah saksi bisu janji-janji manis yang terucap. Aku masih ingat, dia pernah berlutut di hadapanku di pematang sawah, dengan lumpur menempel di celananya, menggenggam tanganku yang kotor oleh tanah. Kartika, kamu mau jadi istriku? Kita bangun semua dari nol. Berdua, bisiknya kala itu, matanya penuh keyakinan. Aku mengangguk, tanpa ragu, tanpa sedikit pun curiga. Namun, cinta sesederhana itu tak mampu membendung ambisi yang terlalu besar. Ardi mulai berubah ketika ada tawaran pekerjaan di kota tetangga. Janji untuk kembali dan membangun segalanya bersamaku perlahan pudar digantikan oleh kesibukan dan kata-kata manis yang semakin hambar. Aku tak menyadarinya, sibuk menata hati dan menyiapkan diri menjadi istrinya. Puncaknya adalah ketika kabar pernikahannya sampai padaku, bukan dari mulutnya, melainkan dari tetangga yang berbisik-bisik. Dia menikahi Maya, putri kepala desa, seorang wanita yang selalu memandang rendah diriku dan keluargaku. Lebih menyakitkan lagi, pernikahannya diumumkan secara besar-besaran, seolah sengaja untuk mempermalukanku di mata seluruh penduduk desa. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan hanya harga diri yang terinjak, tetapi juga impian dan masa depan yang telah kurajut. Tangisan tak henti mengiringi malam-malamku. Keluarga merasa malu, terutama Abah dan Uma yang selalu mengajarkanku tentang kehormatan dan kesabaran. Aku harus pergi, mencari udara baru, membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Dengan modal nekat dan doa restu orang tua, aku hijrah ke kota besar. Awalnya sangat sulit. Aku bekerja serabutan, seringkali hanya makan mie instan, tidur di kamar kos sempit. Namun, setiap kali rasa menyerah datang, bayangan wajah Ardi dan Maya, serta bisikan-bisikan tetangga yang menghina, menjadi cambuk untuk terus maju. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan kembali sampai aku menemukan kekuatan sejati. Rezeki Allah itu luas,
dan takdirnya tak pernah bisa ditebak. Setelah beberapa tahun berjuang di berbagai bidang, aku menemukan jalan di dunia properti. Dengan ketekunan dan sedikit keberuntungan, investasiku membuahkan hasil. Satu persatu asetku miliki, hingga suatu hari, sebuah kesempatan langka muncul. Gedung serbaguna terbesar di Desa Mekarwangi, Gedung Serbaguna Mekar Indah, dijual. Hatiku berdesir saat pertama kali mendengar kabar itu. Gedung itu, tempat pesta-pesta besar selalu diselenggarakan, tempat di mana aku pernah bermimpi menikah dengan Ardi. Kini, takdir membawaku pada posisi untuk memilikinya. Aku tahu ini ironi yang manis. Sebuah takdir yang tak pernah kupinta, namun begitu sempurna. Dengan pertimbangan bisnis dan sedikit emosi tersembunyi, aku membelinya, tanpa seorang pun di Desa Mekarwangi tahu siapa pemilik barunya. Transaksi dilakukan secara rahasia, melalui perwakilan dan agen terpercaya. Mula-mula, aku berpikir untuk mengabaikan undangan pernikahan ini. Untuk apa datang ke tempat yang menyimpan begitu banyak luka? Tapi kemudian, sebuah pemikiran lain melintas. Ini bukan tentang membalas dendam, bukan pula tentang mencari perhatian. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku telah melampaui semua rasa sakit itu. Ini tentang sebuah validasi, sebuah penutup, dan sebuah kemenangan diam-diam. Aku akan datang. Dengan hijabku yang rapi, pakaian sederhana namun berkelas, aku akan hadir sebagai tamu. Biarkan mereka meremehkanku, biarkan mereka berbisik-bisik tentang masa laluku yang malu. Aku akan tersenyum, dengan ketenangan yang hanya bisa didapatkan oleh jiwa yang telah melewati badai dan menemukan puncaknya sendiri. Mereka tidak akan tahu bahwa wanita berhijab yang mereka anggap akan dipermalukan itu adalah pemilik sah gedung megah tempat mereka merayakan kebahagiaan palsu. Aku menutup amplop undangan itu, lalu meletakkannya di samping laptop. Udara di dalam ruangan terasa sedikit berbeda, lebih tegang, namun juga penuh antisipasi. Perjalanan ke Mekarwangi akan segera dimulai. Ini bukan hanya perjalanan pulang kampung, ini adalah perjalanan kembali ke masa lalu, membawa serta Kartika yang baru, yang jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan. Pagi yang cerah menyambut perjalanan panjangku. Jalan tol membentang mulus di hadapanku, mobil melaju kencang, membelah kepadatan kota menuju keheningan pedesaan. Di luar sana, gedung-gedung tinggi perlahan mengecil, digantikan oleh hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang. Sudah terlalu lama aku tak menghirup udara desa, udara yang dulu sangat kubenci karena menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Aku memilih bepergian dengan mobil pribadiku, tanpa sopir. Aku ingin merasakan setiap jengkal perjalanan ini, membiarkan kenangan lama berkelebat, menghadapi mereka satu persatu. Musik instrumental yang mengalun lembut dari speaker mobil menemani lamunanku, menciptakan suasana melankolis yang justru kuinginkan. Setiap kilometer yang kutempuh, seolah menarikku mundur ke masa lalu. Jalanan ini, dulu sering kulalui dengan sepeda butut, atau bahkan berjalan kaki. Terkadang, Ardi akan menjemputku dengan motor pinjaman milik bapaknya, tangannya melingkar erat di pinggangku, seolah ingin melindungiku dari segala sesuatu di dunia ini. Pemandangan di luar jendela perlahan berubah. Dari hiruk-pikuk kota, menjadi deretan rumah-rumah semi-permanen dengan warung-warung kecil di depannya. Aroma tanah basah setelah hujan semalam mulai tercium, bercampur dengan bau asap kayu bakar dari dapur-dapur penduduk. Ini adalah sinyal bahwa aku semakin dekat dengan Desa Mekarwangi. Aku memejamkan mata sejenak. Ku berusaha mengingat Kartika yang dulu, seorang gadis desa polos yang begitu mudah terluka. Gadis yang percaya pada setiap janji, yang menganggap cinta adalah segalanya. Gadis yang kemudian harus menelan pahitnya kenyataan bahwa dunia tak seindah dongeng, dan orang yang paling dicintai bisa menjadi sumber luka paling dalam. Perjalanan ini terasa seperti ziarah. Ziarah ke makam masa lalu yang telah kukubur dalam-dalam, namun tak pernah sepenuhnya mati. Aku tahu,
Aku tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tapi aku bisa mengubah bagaimana aku memandang masa lalu itu. Dari sebuah tragedi, menjadi sebuah pembelajaran, sebuah batu loncatan menuju diriku yang sekarang. Ponselku berdering. Ibu. Aku menekan tombol hijau. Sudah sampai mana? Nak, jangan ngebut-ngebut ya, jalannya ramai. Suara ibu selalu menenangkan, seperti pelukan hangat. Aku tersenyum. Sudah dekat, Bu. Insya Allah sebentar lagi sampai. Ibu dan Abah baik-baik saja kan? Obrolan singkat dengan ibu mengalihkan perhatianku dari lamunan. Keluarga adalah jangkar bagiku. Mereka mungkin pernah merasa malu atas apa yang menimpaku, tapi dukungan dan doa mereka tak pernah surut. Mereka adalah alasan utama aku berjuang sekeras ini, untuk mengangkat kembali martabat keluarga. Mendekati gerbang desa, pelang kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Mekarwangi," terlihat samar di kejauhan. Jalanan mulai berbatu, beberapa anak kecil bermain layangan di pinggir jalan, dan suara ayam berkokok bersahutan. Ini memang kampung halamanku, tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan, tempat di mana aku pertama kali merasakan cinta dan juga pertama kali merasakan pengkhianatan. Aku memperlambat laju mobil. Tak ada seorang pun yang menyadari siapa yang datang. Wajahku mungkin sudah banyak berubah, ditambah lagi dengan hijab yang selalu menutupi rambutku dan kacamata hitam yang menutupi mataku. Aku ingin masuk tanpa menimbulkan kecurigaan, layaknya tamu biasa yang datang untuk sebuah perayaan. Mobilku melewati gang sempit menuju rumahku. Beberapa tetangga yang sedang duduk-duduk di teras rumah mereka melirik penasaran, mungkin bertanya-tanya siapa pemilik mobil mewah yang baru saja lewat. Aku tersenyum tipis. Biarkan mereka bertanya. Hari esok akan menjadi jawaban atas semua pertanyaan mereka. Sesampainya di halaman rumah, Abah dan Uma sudah berdiri di teras, menungguku. Wajah mereka berbinar melihatku. Aku memarkirkan mobil, lalu bergegas memeluk mereka erat. Pelukan Uma selalu memiliki kehangatan yang ajaib, seolah bisa menyembuhkan segala luka. Alhamdulillah, Kartika, akhirnya kamu pulang, bisik Uma, mengusap punggungku. Aku mengangguk, menahan air mata yang mendesak di pelupuk mata. Ini adalah rumah, ini adalah keluargaku. Ini adalah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Meskipun besok adalah hari besar bagi Ardi dan Maya, hari ini adalah hariku untuk mengisi ulang energi, untuk merasakan kembali akar-akar yang telah menopangku selama ini. Aku tidak akan membiarkan masa lalu membelenggu. Aku akan menghadapinya, dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang. Keesokan paginya, suara takbir dan syalawat berkumandang dari gedung serbaguna Mekar Indah, memecah keheningan desa. Aku bangun lebih awal, menunaikan sholat subuh, dan bersiap-siap. Hari ini adalah hari H. Hari di mana Ardi dan Maya akan mengikat janji suci mereka. Hari di mana aku akan melangkah kembali ke pusat pusaran masa lalu. Aku mengenakan gamis berwarna krem yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan hijab senada yang membingkai wajahku dengan rapi. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada riasan berlebihan. Aku ingin tampil apa adanya, namun dengan aura kemandirian dan ketenangan yang telah kudapatkan dari perjuangan panjangku. Sebelum berangkat, aku meminum teh hangat buatan Uma. Abah duduk di depanku, matanya menatapku lekat. Kamu yakin? Nak, jika hati merasa berat, tidak usah dipaksakan. Ujarnya lembut, seolah bisa membaca gejolak dalam hatiku. Aku tersenyum dan menggeleng. Aku baik-baik saja, Abah. Ini bukan lagi tentang mereka, tapi tentang Kartika yang sekarang. Kami berangkat bersama. Abah, Uma, dan adikku, Aulia. Mobilku kuparkirkan agak jauh dari gedung Mekar Indah, di antara deretan mobil dan motor tamu lainnya. Suasana di sekitar gedung sudah ramai. Karangan bunga ucapan selamat berjejer di sepanjang jalan, bendera warna-warni berkibar riang,
dan alunan musik dangdut koplo yang khas pernikahan desa sudah mulai menghentak. Melangkah masuk ke area gedung, aroma bunga melati dan makanan khas pesta langsung menyerbu indraku. Aku melihat sekeliling. Gedung ini, yang kini adalah milikku, terlihat sangat berbeda dari terakhir kali kulihat. Dindingnya baru dicat, lampu-lampu gantung kristal berkilauan, dan dekorasi bunga yang megah memenuhi setiap sudut. Tim manajemen yang kusewa telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Para tamu sudah mulai memenuhi ruangan. Sebagian besar adalah wajah-wajah yang kukenal dari masa lalu, tetangga, teman-teman sekolah, kerabat jauh. Aku menunduk sedikit, membalas senyum beberapa orang yang berpapasan denganku. Beberapa di antara mereka menatapku dengan tatapan bertanya, mencoba mengingat-ingat siapa wanita berhijab yang anggun ini. Aku bisa mendengar bisik-bisik yang mulai menyebar. Itu bukannya Kartika, anak Pak Hasan? Astaga, dia datang juga rupanya. Berani sekali dia, setelah semua yang terjadi. Senyum tipisku tak sedikit pun luntur. Biarkan mereka berbisik. Bisikan mereka adalah musik bagiku. Sebuah pengakuan bahwa aku, si pecundang yang dulu mereka ejek, kini hadir kembali di antara mereka. Aku memilih bangku di sisi belakang, agak jauh dari panggung utama tempat pelaminan berdiri megah. Dari sini, aku bisa mengamati semua orang, termasuk Ardi dan Maya yang kini tengah menyambut tamu di meja depan. Wajah mereka terlihat berseri-seri, dipenuhi kebahagiaan. Aku tak merasakan sakit, hanya sedikit hampa. Beberapa orang yang dulu dekat denganku menghampiri, dengan raut wajah canggung. Ada Rina, teman sebangkuku waktu SMP. Kartika, ya Allah. Ini benar kamu? Tanyanya tak percaya, memelukku erat. Aku membalas pelukannya. Alhamdulillah, Rina. Apa kabar? Obrolan basa-basi singkat berlangsung. Rina bercerita tentang kehidupannya, tentang anak-anaknya. Aku hanya tersenyum dan mendengarkan, tanpa banyak bercerita tentang diriku. Aku tidak ingin mencuri perhatian, setidaknya belum. Tak lama kemudian, Bibi Ardi, Bu Ratna, lewat di depanku. Matanya membulat saat melihatku. Dulu, dia adalah salah satu orang yang paling kencang menyebarkan berita buruk tentangku. Kartika, kok kamu di sini? Suaranya terdengar ketus, seolah kehadiranku adalah aib. Aku tersenyum ramah. Assalamualaikum, Bu Ratna. Tentu saja saya di sini. Kan diundang. Aku menunjuk undangan di tanganku. Bu Ratna mendengus pelan, lalu berlalu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Sebuah kemenangan kecil pertama. Pandanganku kembali ke arah pelaminan. Ardi tertawa lepas, menyalami para tamu dengan wajah bahagia. Maya, mengenakan gaun pengantin putih yang gemerlapan, tampak sangat cantik. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna di mata orang-orang. Ironis, karena gedung yang menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka ini adalah bukti nyata dari kebohongan yang pernah Ardi torehkan padaku. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Rasa lelah sedikit menjalar, bukan karena perjalanan, tapi karena harus menahan diri dari segala emosi yang bergejolak. Namun, ketenangan di hatiku lebih dominan. Aku tahu, ini baru permulaan. Pertunjukan baru saja dimulai. Aku duduk di bangku, menyeruput teh manis yang disajikan oleh pelayan. Mataku tetap mengamati keramaian di sekitarku, sesekali membalas senyuman yang terlempar. Beberapa orang menghampiriku, ada yang tulus menyapa, ada pula yang jelas terlihat ingin mengorek informasi. Aku menjaga jawabanku tetap singkat dan umum. Kartika, kok kamu sudah lama tidak kelihatan di desa? Tanya seorang tetangga yang dulu sering menjengukku saat sakit. Wajahnya menunjukkan keprihatinan tulus. Aku tersenyum. Iya, Bu. Saya sibuk bekerja di kota. Aku tidak menjelaskan lebih jauh, dan beliau pun mengangguk paham. Namun, tidak semua sapaan bernada baik. Ada juga yang datang dengan senyum tipis,
menyiratkan ejekan. Salah satunya adalah Santi, sepupu Maya, yang dulu selalu menjadi kompor setiap kali ada gosip buruk tentangku. Dia mendekatiku, tangannya menyentuh bahuku dengan gerakan seolah-olah prihatin. "Duh, Kartika, akhirnya kamu pulang juga. Kirain betah di perantauan," katanya, suaranya sedikit mendayu. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, seolah menilai. Aku tahu dia sedang membandingkan penampilanku yang sederhana dengan kemewahan acara. "Alhamdulillah, Santi. Sesekali harus pulang," jawabku, senyumku tak bergeming. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Dia mungkin berharap aku akan terlihat menyedihkan, kuyu, atau bahkan menangis di sudut ruangan. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Dia mendesah pelan. "Ya ampun, kamu makin kurus ya, Kartika. Pasti berat ya hidup di kota? Ardi sekarang sudah sukses. Loh, istrinya juga cantik. Anak kepala desa lagi. Kamu pasti menyesal, kan?" Nada suaranya berubah menjadi lebih menusuk, mencoba memancing emosiku. Aku menatapnya lurus. "Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, Santi. Saya bahagia dengan jalan saya, dan saya doakan Ardi juga bahagia dengan jalannya." Aku menjawabnya dengan tenang, tanpa sedikit pun nada kemarahan. Santi terdiam, wajahnya sedikit canggung. Ia mungkin tak menyangka jawabanku akan sesantai itu. Tak jauh dari situ, aku melihat beberapa ibu-ibu berkumpul, melirik ke arahku sambil berbisik-bisik. Aku bisa membaca gerak bibir mereka yang menyebut namaku, dan kadang-kadang nama Ardi. Aku tahu mereka sedang bergosip tentang masa laluku, tentang bagaimana aku dicampakkan di depan umum. Dulu, hal seperti ini akan membuatku ingin menghilang dari muka bumi. Kini, aku hanya tersenyum kecil. Bisikan mereka bagiku seperti dengungan nyamuk yang tak berarti. Mereka tidak tahu apa yang telah kulalui, bagaimana aku bangkit, dan betapa jauhnya aku telah melangkah dari tempat di mana mereka masih terjebak dalam lingkaran gosip dan pandangan sempit. Seorang pelayan muda, mengenakan seragam rapi dengan logo kecil gedung mekar indah di dadanya, menghampiriku. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya sopan. Aku menggeleng. "Tidak, terima kasih. Saya hanya menikmati suasana." Aku memperhatikan gerak-gerik para pelayan. Mereka bekerja dengan efisien, melayani tamu dengan ramah. Tim yang profesional. Aku bangga. Meskipun aku tak pernah terlibat langsung dalam operasional harian gedung ini, aku tahu bahwa staf yang kupilih adalah yang terbaik. Seorang wanita parubaya, yang sepertinya adalah pengawas catering, berjalan tergesa-gesa dengan raut wajah khawatir. Dia berbicara dengan beberapa pelayan, menunjuk ke arah tumpukan piring kotor yang menumpuk di dekat dapur. Aku tersenyum tipis. Masalah kecil yang wajar dalam acara besar. Tiba-tiba, Ardi dan Maya berjalan melewati bangku tempatku duduk, menuju area foto bersama kerabat. Jarak kami hanya beberapa meter. Ardi tidak melihatku, sibuk bercengkrama dengan tamu. Namun, Maya, entah bagaimana, pandangannya sempat bertemu denganku. Sekilas, matanya melebar, ada raut terkejut di wajahnya. Namun, dengan cepat ia menguasai diri, mengalihkan pandangan, dan menarik lengan Ardi agar lebih cepat berjalan. Aku hanya tersenyum kecil. Pertemuan pertama yang tak sengaja, dan reaksi Maya sudah cukup memberiku kepuasan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Tenang, Kartika. Ini baru awal. Aku tidak datang untuk membuat keributan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku telah berubah, bahwa aku lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Senyum tipis masih terukir di bibirku. Senyum seorang wanita yang memegang rahasia terbesar di gedung ini. Suasana di gedung mekar indah semakin riuh. Setelah sesi foto, Ardi dan Maya kembali ke pelaminan mereka, menerima jabat tangan dan ucapan selamat dari para tamu yang antre panjang.
Aku masih duduk di bangku yang sama, mengamati segala sesuatu dari kejauhan, bagai seorang sutradara yang mengawasi panggungnya sendiri. Tak lama, mataku bertemu dengan tatapan Ardi. Ia sedang menyalami seorang tamu di barisan depan, namun entah mengapa pandangannya melayang dan berhenti padaku. Matanya menyipit, mencoba mengenali. Aku tidak mengalihkan pandangan. Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis yang tak bisa diartikan. Ada kerutan di dahinya, seolah memori lama sedang berusaha dijangkau. Mungkin wajahku sudah banyak berubah, atau hijabku memang menyamarkan identitasku dengan sempurna. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk menyadari siapa aku. Wajahnya yang semula ceria langsung memucat, senyumnya hilang, digantikan oleh ekspresi terkejut yang kentara. Di sampingnya, Maya yang menyadari perubahan ekspresi Ardi, menoleh ke arahku. Matanya juga terbelalak, lebih kaget daripada Ardi. Dia berbisik sesuatu ke telinga Ardi, mungkin bertanya siapa aku, atau mungkin mengutuk kedatanganku. Ardi hanya mengangguk pelan, seolah tak mampu berkata-kata. Meskipun terlihat jelas mereka terkejut, aku tetap menjaga ketenangan. Aku tidak melambaikan tangan, tidak pula mencoba mendekat. Aku hanya duduk di sana, membiarkan kehadiranku sendiri menjadi pernyataan. Biarkan mereka bertanya-tanya, apa tujuanku datang. Para tamu lain yang melihat reaksi Ardi dan Maya, mulai mengikuti arah pandang mereka, dan tatapan itu akhirnya tertuju padaku. Bisik-bisik yang tadi hanya berupa desas-desus, kini berubah menjadi gelombang suara yang lebih jelas. Itu benar Kartika? Astaga, dia berani sekali. Aku bisa merasakan tatapan mata yang menghakimi, penasaran, dan mungkin sedikit kasihan. Semuanya tertuju padaku. Namun, semua itu tak lagi mampu menggangguku. Aku telah melalui badai yang jauh lebih besar dari sekadar tatapan dan bisikan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang kukenal sebagai Pak Lurah, ayah Maya, berjalan ke arahku. Wajahnya terlihat tidak senang. Kartika, kamu kok di sini? Bukannya kamu sudah tahu acara ini? Katanya, suaranya terhenti di tengah kalimat, mungkin mencari kata-kata yang tepat agar tidak terlalu terang-terangan mengusirku. Aku berdiri, tersenyum ramah. Assalamualaikum, Pak Lurah. Saya diundang, tentu saja saya datang. Saya ingin memberikan selamat kepada Ardi dan Maya. Aku mengulurkan tanganku untuk bersalaman, yang disambut Pak Lurah dengan ragu. Terima kasih atas kedatangannya. Tapi, sebaiknya kamu. Pak Lurah berusaha mencari alasan untuk menyuruhku pulang. Ia mungkin khawatir kehadiranku akan merusak suasana. Aku tahu ia adalah salah satu orang yang paling menentang hubunganku dengan Ardi dulu. Aku memotong perkataannya dengan lembut. Tidak perlu khawatir, Pak Lurah. Saya hanya datang sebagai tamu undangan, tidak lebih. Aku kembali duduk, menunjukkan bahwa aku tidak akan pergi. Pak Lurah terlihat frustrasi, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kejauhan, aku melihat Maya berbisik lagi kepada Ardi. Wajahnya terlihat kesal. Ardi menatapku lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih rumit. Ada sedikit rasa bersalah, namun juga kebingungan. Aku tahu, ia pasti tidak menyangka aku akan datang. Apalagi dengan ketenangan seperti ini. Aku mengambil gelas air putih di meja. Jemariku menyentuh permukaan gelas yang dingin. Di kepalaku, suara-suara masa lalu kembali bergaung. Suara Ardi yang berjanji, suara Maya yang menghina, suara bisik-bisik yang merendahkan. Semua itu kini terasa begitu jauh, bagai mimpi buruk yang telah lama berlalu. Seorang kerabat Ardi, yang dulu sering mengejekku sebagai gadis kampung yang tak tahu diri, kini menghampiriku dengan wajah sok ramah. Kartika, apa kabar? Sudah lama ya tidak ketemu. Sekarang kerja di mana? Ia mencoba mengorek informasi, namun matanya jelas memancarkan rasa ingin tahu yang besar.
Aku tersenyum tipis. Alhamdulillah baik. Saya bekerja di Jakarta. Aku tidak merinci lebih jauh. Ia mengangguk-angguk, namun raut wajahnya menunjukkan kekecewaan karena tak mendapat informasi yang lebih sensasional. Semakin banyak mata yang tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh penilaian, mencoba mencari celah, mencoba menemukan kelemahan. Tapi aku tidak akan memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Aku bukan lagi Kartika yang lemah, yang mudah terluka. Aku adalah Kartika yang baru, yang tak terhancurkan. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Waktunya belum tepat. Aku masih ingin menikmati setiap detik dari drama ini. Drama yang mereka mulai, dan kini aku hadir sebagai penonton, sekaligus pemain utama yang tak terduga. Waktu berlalu, acara pernikahan Ardi dan Maya berjalan dengan lancar. Aku masih di posisiku, mengamati, dan sesekali berbincang basa-basi dengan beberapa tamu. Ardi dan Maya terlihat mencoba mengabaikanku, namun aku tahu, sesekali pandangan mereka akan mencuri-curi ke arahku. Kecemasan mulai terlihat di wajah Maya. Aku melihat seorang pelayan muda tersandung, hampir menjatuhkan nampan berisi gelas-gelas kosong. Dengan refleks cepat, aku mengulurkan tangan, menahan tumpukan gelas agar tidak jatuh. Pelayan itu terkejut dan sedikit pucat. "Ya ampun, maafkan saya, Bu," katanya panik. "Tidak apa-apa," ujarku lembut. "Lain kali lebih hati-hati. Pastikan langkahmu mantap." Aku tersenyum. Pelayan itu mengangguk cepat, wajahnya sedikit lega bercampur heran. Ia pasti terkejut melihat seorang tamu yang begitu sigap dan memberikan nasihat seperti seorang senior. Tak lama kemudian, seorang manajer event yang bertugas mengawasi jalannya acara, seorang pria parubaya bernama Pak Danu, mendekati area tempatku duduk. Dia terlihat agak panik, berbicara dengan pelayan melalui walkie-talkie. Sepertinya ada masalah kecil di dapur, terkait ketersediaan salah satu hidangan favorit. "Ada apa, Pak Danu?" tanyaku lembut, mengejutkannya. Ia menoleh, matanya sedikit terkejut melihatku. Maaf Bu, tidak apa-apa. Hanya masalah kecil di dapur. Sepertinya pasokan karedok habis." Aku mengangguk. Karedok memang selalu jadi incaran. Coba dicek di gudang penyimpanan di belakang, bagian pendingin paling ujung. Biasanya ada cadangan untuk acara besar. Aku memberikan saran dengan nada santai, seolah aku tahu seluk-beluk dapur gedung ini. Pak Danu menatapku dengan bingung. "Gudang pendingin? Saya baru tahu ada cadangan di sana, Bu." "Terima kasih sarannya." Ia segera bergegas pergi, menghubungi stafnya untuk memeriksa gudang yang kumaksud. Tatapannya padaku penuh tanda tanya. Seorang tamu yang tahu detail seluk-beluk dapur gedung pernikahan? Ini aneh. Beberapa tamu yang berada di dekat kami juga mendengar percakapan itu. Mereka saling berpandangan, ada raut penasaran di wajah mereka. Siapa wanita ini sampai tahu detail ruang penyimpanan di gedung Mekar Indah? Bisikan baru mulai muncul, kali ini bukan tentang masa lalu, melainkan tentang misteri identitasku saat ini. Ardi dan Maya yang sedang menyalami tamu di dekat panggung, sesekali melirik ke arahku. Aku bisa melihat Maya berbisik pada Ardi, menunjuk ke arahku. Mungkin ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya aku dan mengapa aku tahu banyak tentang gedung ini. Aku hanya tersenyum tipis. Petunjuk kecil pertama telah kulempar. Biarkan benih-benih kecurigaan dan rasa penasaran mulai tumbuh di benak mereka. Ini akan membuat kejutan nanti jauh lebih dramatis. Tak lama, Pak Danu kembali, wajahnya berbinar. "Betul sekali, Bu, ada cadangan karedok di gudang pendingin. Terima kasih banyak, sudah menyelamatkan kami." Ia terlihat sangat lega. "Sama-sama, Pak Danu," jawabku ramah. "Hanya kebetulan saya pernah melihat denah gedung ini dulu." Aku memberikan alasan yang terdengar masuk akal, namun tetap menyisakan sedikit misteri.
Pak Danu mengangguk-angguk, namun matanya masih memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Kejadian itu membuat beberapa orang di sekitarku mulai menatapku dengan lebih intens. Mereka tidak lagi melihatku sebagai Kartika si pecundang, melainkan sebagai sosok misterius yang memiliki pengetahuan tak terduga. Obrolan tentangku mulai berganti, dari bekas pacar Ardi, menjadi wanita berhijab yang tahu banyak tentang gedung ini. Aku merasa sedikit geli dengan perubahan persepsi ini. Bagaimana pandangan orang bisa berubah begitu cepat, hanya dengan sebuah informasi kecil yang dilemparkan secara tidak sengaja. Ini adalah bukti betapa dangkalnya penilaian mereka. Uma yang duduk di sampingku menyenggol lenganku pelan. "Kartika, kamu kok tahu banyak tentang gedung ini?" bisiknya penasaran. Aku tersenyum padanya. "Nanti aku ceritakan, Uma. Ini rahasia, ya?" Uma mengangguk, namun matanya menunjukkan keheranan yang lucu. Aku melirik ke arah Ardi dan Maya. Mereka sedang berdiri di pelaminan, namun sesekali pandangan mereka melayang ke arahku. Kulihat Maya berbisik lagi pada Ardi, keningnya berkerut. Ardi mengamati Pak Danu yang masih berdiri di dekatku, lalu menatapku dengan tatapan menyelidik. Mereka mulai curiga. Ini adalah momen yang tepat. Saatnya untuk menyalakan percikan api yang lebih besar. Aku menegakkan dudukku, meraih tasku, dan mengambil ponselku. Waktunya untuk sedikit meningkatkan tensi. Aku tidak akan mempermalukan mereka secara brutal, hanya akan menunjukkan siapa aku sebenarnya, dan itu sudah lebih dari cukup. Puncak acara semakin dekat. MC sudah mengumumkan sesi dansa pertama untuk pengantin, diikuti oleh ramah tamah dan hiburan musik. Suasana riuh, penuh tawa dan sorak-sorai. Aku bangkit dari tempat dudukku, berjalan perlahan menuju area tengah ruangan, dekat dengan panggung. Tatapan mata mengikuti setiap langkahku. Aku bisa merasakan bisik-bisik yang semakin intens. Kehadiranku sudah menjadi sorotan sejak insiden karedok tadi. Ardi dan Maya, yang sedang berdansa di tengah lantai dansa, juga menyadariku. Gerakan mereka sedikit canggung, seolah ada beban tak terlihat yang menekan pundak mereka. Aku berhenti di tengah keramaian, berdiri tegak, membiarkan diriku menjadi pusat perhatian yang tak disengaja. Aku mengeluarkan ponsel, dan menekan sebuah nomor yang sudah lama tersimpan di kontakku. Nomor Pak Malik, Kepala Operasional Gedung Mekar Indah. "Assalamualaikum, Pak Malik," sapaku saat telepon terangkat. "Bagaimana laporan mingguan operasional gedung? Saya ingin memastikan semuanya berjalan lancar, terutama acara hari ini." Suaraku terdengar jelas, meskipun ada keramaian di sekitarku. Pak Malik, yang tidak tahu bahwa aku sedang berada di tengah-tengah acara, menjawab dengan sigap. "Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, semua lancar terkendali. Tidak ada masalah berarti. Catering juga sudah sesuai pesanan, kecuali tadi ada sedikit masalah karedok, tapi sudah teratasi. Para pelayan bekerja sangat baik. Gedung dalam kondisi prima." Aku mengangguk, seolah Pak Malik ada di depanku. "Bagus, Pak Malik. Pertahankan kualitasnya. Pastikan semua tamu nyaman dan fasilitas terjaga dengan baik. Nanti setelah acara selesai, saya ingin laporan detail terkait penutupan dan rencana perawatan selanjutnya." "Siap, Bu. Akan segera saya siapkan," jawab Pak Malik dengan hormat. "Ada instruksi lain, Bu?" Aku tersenyum tipis, mataku melayang ke arah Ardi dan Maya yang kini terpaku di tengah lantai dansa, menatapku dengan mata terbelalak. Wajah mereka pucat pasi. Para tamu di sekitarku juga terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Suara musik tiba-tiba terasa begitu pelan, atau mungkin telingaku yang terlalu fokus pada keheningan yang tiba-tiba melingkupi. "Tidak ada lagi, Pak Malik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Nanti saya akan kunjungi kantor di gedung," ujarku, lalu mengakhiri panggilan. Seketika,
Ruangan yang semula riuh menjadi senyap. Semua mata tertuju padaku, bukan lagi dengan rasa penasaran atau kasihan, melainkan dengan keterkejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Bisikan-bisikan lenyap, digantikan oleh keheningan yang tegang. Ardi dan Maya masih berdiri membeku di tengah lantai dansa. Ardi, dengan wajah pucat pasi, menatapku seolah baru saja melihat hantu. Maya, matanya memerah, tampak seolah ingin menangis atau berteriak. Mereka pasti telah mendengar percakapanku dengan Pak Malik. Pak Lurah, yang berada di dekatku, adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Apa maksud semua ini, Kartika?" tanyanya, suaranya tercekat. "Siapa Pak Malik yang kamu sebut-sebut? Gedung ini, apa maksudmu?" Aku menatap Pak Lurah, lalu Ardi, dan akhirnya Maya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Senyum kemenangan yang begitu damai, tanpa sedikit pun dendam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ujarku, suaraku terdengar jelas dan tenang di tengah keheningan. "Selamat atas pernikahan Ardi dan Maya. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah," ucapku tulus. "Sebagai tamu undangan, saya hanya ingin memastikan bahwa acara ini berjalan dengan lancar dan nyaman di gedung milik saya." Dek! Kata-kata itu meluncur dengan tenang. Namun efeknya bagai bom yang meledak di tengah-tengah pesta. Para tamu terkesiap. Beberapa orang menutup mulut tak percaya. Bisikan-bisikan kembali muncul, namun kali ini bukan lagi gosip, melainkan ekspresi kaget yang luar biasa. "Gedung milikmu? Apa maksudmu, Kartika?" Ardi akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Ia melangkah mendekatiku, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Gedung mekar indah ini, milikmu?" Aku mengangguk pelan. "Betul, Ardi. Gedung serbaguna mekar indah ini telah resmi menjadi aset perusahaan saya sejak 6 bulan yang lalu. Maaf, saya lupa mengabari Anda." Kalimat terakhirku diucapkan dengan nada santai, namun mengandung sarkasme yang begitu menusuk. Maya jatuh terduduk di kursi pelaminan, wajahnya tertutup kedua tangan. Dia mulai terisak. Ardi masih berdiri mematung di depanku, matanya menatapku seolah aku adalah orang asing yang baru ditemuinya. Keangkuhan yang dulu selalu ia tunjukkan, kini hancur lebur, digantikan oleh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak datang untuk mempermalukan mereka, tapi takdir seolah memiliki caranya sendiri. Kedatanganku, dan sebuah telepon yang tak sengaja terdengar, telah mengungkap kebenaran yang jauh lebih memalukan bagi mereka daripada apapun yang bisa kurancang. Sebuah pembalasan yang manis, tanpa harus kusentuh sedikit pun. Keheningan yang memekakan telinga setelah pengakuanku perlahan pecah oleh seruan kaget, bisik-bisik tak percaya, dan raungan tangis Maya yang semakin keras. Suasana pesta yang semula meriah, kini berubah menjadi tegang, canggung, dan penuh drama. Semua mata tertuju padaku, seolah aku adalah bintang utama sebuah pertunjukan yang baru saja mencapai klimaksnya. Ardi masih berdiri di depanku, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah otaknya sedang berusaha memproses informasi yang baru saja ia dengar. Dulu, ia meninggalkan Kartika si gadis desa yang tak punya apa-apa. Kini, di hari pernikahannya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Kartika yang dulu diremehkan adalah pemilik sah gedung megah tempat ia merayakan kebahagiaan. Pak Lurah, dengan wajah merah padam, menghampiriku. "Kartika, ini pasti ada salah paham. Kamu jangan main-main di acara sakral seperti ini." Suaranya meninggi, mencoba menutupi rasa malunya yang teramat sangat. Aku menatapnya dengan tenang. "Saya tidak main-main, Pak Lurah. Semua dokumen kepemilikan ada di tangan pengacara saya. Jika Bapak ragu, silakan cek ke kantor pertanahan." Aku tidak ingin berdebat, hanya menyampaikan fakta.
Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, pantas saja tadi dia tahu tentang karedok di gudang. Dia pemiliknya toh. Ya Allah, tidak menyangka. Kartika sekarang sukses sekali. Wajah-wajah yang tadi meremehkanku kini menunjukkan kekaguman yang bercampur rasa bersalah. Maya yang masih terisak, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Tidak mungkin. Kau bohong, Kartika, teriaknya, suaranya serak. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kau sengaja datang ke sini untuk merusak pernikahanku, kan? Aku menggeleng pelan. Saya diundang, Maya. Dan saya datang untuk memberikan selamat. Apa yang terjadi hari ini adalah konsekuensi dari pilihan masing-masing. Saya tidak bermaksud merusak apapun. Aku berbicara dengan nada datar, tanpa emosi. Tapi gedung ini, bagaimana bisa? Ardi akhirnya menemukan suaranya, meski masih bergetar. Ia menatapku dengan tatapan memohon, seolah meminta penjelasan. Itu urusan bisnis, Ardi, jawabku singkat. Ketika gedung ini dijual, perusahaan saya melihat potensi investasinya. Dan kebetulan, saya adalah pemegang saham mayoritas. Hanya itu. Aku tidak memberikan detail yang lebih jauh, biarkan mereka berspekulasi. Keramaian di sekitar kami semakin tak terkendali. Para tamu, yang semula datang untuk menikmati pesta, kini sibuk dengan drama yang disajikan di depan mata mereka. Beberapa orang mencoba menenangkan Maya, sementara yang lain sibuk berbisik-bisik dan menatapku dengan takjub. Aku melihat Abah dan Uma yang duduk di belakang. Wajah Uma terlihat syok, namun di mata Abah, ada kebanggaan yang tak terhingga. Aku mengedipkan mata pada Abah, dan dia tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah kemenangan putri sulungnya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang kukenal sebagai manajer gedung yang lama, yang bekerja sebelum aku membelinya, menghampiri Ardi dan Pak Lurah. Betul, Pak Lurah. Gedung ini sudah resmi dijual 6 bulan lalu. Dan pemilik barunya memang perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Kartika ini. Katanya, membenarkan perkataanku. Konfirmasi itu bagai palu godam yang memukul telak harga diri Ardi dan Maya. Maya kembali menangis, kali ini lebih histeris. Ardi terlihat sangat terpukul. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu yang teramat sangat. Ia tak bisa menatapku, pandangannya terus-menerus turun ke lantai. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam pikiran setiap orang. Ini adalah pembalasan terbaik. Bukan dengan amarah, bukan dengan air mata, tetapi dengan pencapaian dan keanggunan. Mereka yang dulu meremehkanku, kini harus mengakui bahwa wanita yang mereka anggap tak berharga, telah melampaui mereka jauh. Aku menatap Ardi sekali lagi. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Hanya ada kehampaan yang terasa lega. Pikiranku beralih pada masa depan, pada pekerjaan, pada impian-impian baru yang menantiku. Babak ini telah berakhir. Setelah pengakuan yang menggemparkan itu, suasana di gedung mekar indah tak lagi sama. Musik berhenti, para tamu hanya berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik, melirik ke arah pelaminan dan kemudian ke arahku. Maya masih terisak-isak, ditemani beberapa kerabat wanita yang berusaha menenangkannya. Ardi berdiri di sampingnya, membatu, matanya kosong. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di sana. Pertunjukanku sudah selesai. Aku tidak ingin menikmati penderitaan mereka. Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran. Ku berjalan perlahan menuju pintu keluar, ditemani tatapan mata yang tak putus-putusnya. Tiba-tiba, Ardi bersuara, suaranya parau. Kartika, tunggu. Aku berhenti, berbalik menatapnya. Ia berjalan pelan menghampiriku, langkahnya berat. Maya mencoba menahannya, namun Ardi menepis tangannya. Aku ingin bicara denganmu, katanya,
nadanya penuh permohonan. Aku menghela napas. Apa yang ingin Anda bicarakan, Ardi? Semuanya sudah jelas, kan? Aku menggunakan sebutan Anda, sebuah jarak yang sengaja kubangun untuk menunjukkan bahwa tak ada lagi keakraban di antara kami. Ia menunduk. Aku minta maaf, Kartika, untuk semuanya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tahu, aku sudah menyakitimu. Aku sudah mempermalukanmu. Aku menatapnya lurus. Ada kejujuran dalam matanya, ada penyesalan yang mendalam. Tapi itu sudah terlambat. Luka itu sudah mengering, dan aku sudah bergerak maju. Permintaan maafmu tidak bisa mengubah masa lalu, Ardi. Tapi aku sudah memaafkanmu. Demi diriku sendiri, bukan demi kamu. Aku tidak menyangka kamu akan jadi seperti ini, katanya, mengangkat pandangannya. Ada kekaguman yang terlihat jelas di matanya, bercampur dengan rasa sesal. Kamu sangat berubah. Manusia memang berubah, Ardi, jawabku singkat. Terutama setelah merasakan kekecewaan yang mendalam. Hidup terus berjalan, dan aku memilih untuk bangkit. Maya, yang kini berdiri di belakang Ardi, menatapku dengan pandangan penuh amarah. Kau pura-pura baik, padahal kau datang untuk menghancurkan segalanya, teriaknya. Aku menatap Maya dengan tenang. Saya tidak menghancurkan apapun, Maya. Apa yang terjadi hari ini adalah cerminan dari apa yang pernah kalian tanam. Saya hanya datang sebagai Kartika yang baru, yang jauh lebih kuat. Aku tak ingin berdebat dengannya. Aku sudah memenangkan pertarungan ini tanpa harus mengeluarkan suara keras. Aku menyesal, bisik Ardi, suaranya hampir tak terdengar. Ia ingin meraih tanganku, namun aku mundur selangkah. Penyesalanmu adalah urusanmu, Ardi. Aku sudah melewatinya. Sekarang, hiduplah dengan pilihanmu, kataku, suaraku masih setenang air. Semoga pernikahanmu langgeng. Aku tak menunggu jawaban. Aku berbalik, berjalan menuju pintu keluar. Kali ini, tidak ada yang berani menghalangiku. Para tamu minggir, membuka jalan. Aku berjalan melewati mereka, dengan kepala tegak, aura ketenangan yang kuat terpancar dari diriku. Di pintu keluar, Abah dan Uma sudah menungguku. Abah merangkul bahuku. Sudah, nak, pulang. Kamu sudah selesai di sini, bisiknya. Aku mengangguk, merasakan kelegaan yang luar biasa. Kami berjalan menuju mobil, meninggalkan keramaian dan keheningan aneh di gedung mekar indah. Suara isak tangis Maya masih samar terdengar, namun itu tidak lagi menggangguku. Aku telah menutup babak lama dalam hidupku ini. Luka itu kini benar-benar telah menjadi bekas luka yang tak lagi nyeri. Hanya sebuah pengingat akan perjalanan panjang yang telah kulewati. Masa lalu memang bisa menyakitkan, tapi ia juga bisa menjadi guru terbaik. Dari puing-puing hati yang hancur, aku membangun sebuah istana, tak hanya secara materi, tapi juga secara mental. Aku bukan lagi Kartika yang lemah, yang hidup di bawah bayang-bayang pengkhianatan. Aku adalah Kartika yang utuh, yang mandiri, dan yang kini benar-benar bebas. Pagi itu, udara desa Mekarwangi terasa lebih segar dari biasanya. Aku berdiri di beranda rumah Abah dan Uma, memandangi hamparan sawah hijau di kejauhan. Sebuah kedamaian yang mendalam menyelimuti hatiku, berbeda dengan kegelisahan yang kurasakan saat pertama kali tiba. Semua telah berakhir, dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Obrolan semalam dengan Abah dan Uma berlangsung panjang. Aku menceritakan semua detail tentang gedung mekar indah, tentang bagaimana aku membelinya secara rahasia. Uma sesekali meneteskan air mata haru, sementara Abah hanya tersenyum bangga, sesekali mengangguk-angguk. Mereka tidak pernah meragukan kekuatanku, bahkan saat aku sendiri merasa hancur. Kamu sudah membuktikan, nak, kamu sudah lebih dari sekadar bangkit, kata Abah semalam,
menepuk bahuku. Kamu sudah mengajarkan banyak hal kepada mereka yang dulu meremehkanmu. Kata-kata Abah adalah penenang terbaik bagi jiwaku. Aku menatap ponselku. Ada beberapa pesan masuk dari Rina, teman SMP-ku. Ia mengungkapkan kekagumannya dan rasa syukurnya karena aku tidak dendam. Ada pula pesan dari beberapa kerabat yang dulu sering bergosip, kini meminta maaf atas perkataan mereka di masa lalu. Aku membalas pesan mereka dengan senyuman dan kata-kata positif. Aku tidak ingin menyimpan dendam, karena itu hanya akan membebani diriku sendiri. Rencana kepulanganku ke Jakarta sudah kutetapkan. Ada pekerjaan yang menanti, ada impian-impian baru yang harus kukejar. Gedung Mekar Indah akan tetap menjadi asetku, dikelola oleh tim profesional. Aku tak akan sering-sering mengunjunginya, biarkan ia menjadi pengingat tak langsung bagi sebagian orang tentang kisah yang terjadi. Aku tahu, kabar tentang apa yang terjadi di pernikahan Ardi dan Maya akan menyebar ke seluruh desa, bahkan mungkin ke desa-desa tetangga. Itu tak terhindarkan. Dan aku tidak peduli. Biarkan saja. Biarkan mereka bergosip, biarkan mereka terkejut. Itu bukan lagi urusanku. Di depan sana, matahari mulai naik, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru. Langit biru tanpa awan, dan kicauan burung bersahutan. Sebuah fajar baru. Bukan hanya fajar hari ini, tapi juga fajar baru bagi hidupku. Aku berjalan masuk rumah, membantu Uma menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan telur dadar memenuhi dapur. Suasana pagi yang sederhana, namun sangat berharga. Inilah kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang tidak tergantung pada orang lain, melainkan pada penerimaan diri dan rasa syukur. Aku belajar banyak dari pengalamanku dengan Ardi. Belajar bahwa cinta memang penting, tapi harga diri dan impian pribadi jauh lebih penting. Belajar bahwa pengkhianatan bisa menjadi katalisator terbesar untuk pertumbuhan. Dan belajar bahwa kesabaran dan ketekunan pada akhirnya akan membuahkan hasil yang manis. Aku tahu, mungkin ada yang beranggapan bahwa tindakanku kemarin adalah sebuah bentuk balas dendam yang elegan. Tapi bagiku, ini adalah sebuah penutup. Sebuah cara untuk membebaskan diriku dari belenggu masa lalu. Untuk menunjukkan pada diriku sendiri, bahwa Kartika yang sekarang, jauh lebih kuat dan berharga dari Kartika yang dulu hancur. Sebelum berangkat, aku memeluk Abah dan Uma erat. Aku pergi dulu, Abah, Uma. Jaga diri baik-baik ya. Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupa sering-sering pulang, kata Uma, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum, mengangguk. Mobilku melaju perlahan, meninggalkan rumah dan kenangan-kenangan di desa Mekarwangi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku siap menghadapi apapun. Dengan hijabku yang menjadi simbol kekuatan dan ketenangan, aku melangkah menuju babak baru. Perjalanan ini adalah sebuah pengingat, bahwa di balik setiap luka, ada kekuatan tersembunyi. Dan di balik setiap pengkhianatan, ada peluang untuk bangkit menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Aku, Kartika, telah membuktikan itu.